Sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Halo, selamat datang di Serangkai Saud Channel bareng Ko Ardiansa, dan kita lagi ada di segmen Serangkai Opini dan Informasi, dan ini adalah segmen khusus berkaitan dengan debat Capres yang sudah dilaksanakan semalam, itu hari Selasa, tepatnya sekitar jam 7 ya, semalam dengan tema pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Ada 3 calon yang berdebat semalam, yaitu ada Anies Rashid Baswedan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2, dan juga Ganjar Pranowo nomor urut 3. Dan semalam aku udah nonton full dari awal sampai akhir, nggak ada yang kepotong, dan juga udah bikin manual transkripnya dari apa saja yang mereka sampaikan. Walaupun ini bukan full transkripnya, tapi ini memang khusus aku buat untuk konten ini, dan mungkin kedepannya akan ada debat-debat berikutnya. Masih akan ada 4 debat lagi, itu akan aku lakukan hal yang sama, dan mari kita akan bahas pendapat aku atau opini aku berkaitan dengan apa yang disampaikan pada debat semalam. Dan ini full semuanya adalah pendapat secara personal aku ataupun dari Serangkai Saud Channel berkaitan dengan debat Capres yang sudah dilakukan semalam, dan ini adalah opini dari Serangkai Saud Channel. Nah baik, debat semalam itu memang khusus untuk calon presidennya saja ya, makanya untuk cawapresnya itu tidak menyampaikan apapun semalam. Jadi cawapres itu nanti akan diadakan kalau nggak salah tanggal 22 Desember tahun 2024 dengan tema yang berbeda. Nah temanya semalam itu memang menurut aku udah pas banget dibawakan oleh calon presiden berkaitan dengan hukum dan lain-lain, HAM, kemudian pemberantasan korupsi dan lain-lain. Dan ada 6 segmen gitu. Yang pertama ada segmen berkaitan dengan penyampaian visi misi, kemudian ada segmen berkaitan dengan pertanyaan para panelis, selanjutnya ada sesi tanya jawab kalau nggak salah, ada penyampaian gagasan dan juga tanggapan dari paslon lain, sampai dengan sesi terakhir nanti ada sesi ke-6, itu ada berkaitan dengan penyampaian pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden, kurang lebih seperti itu. Dan kita bahas mulai dari yang pertama berkaitan dengan visi misi yang disampaikan oleh ketiga calon. Nah untuk visi misi ini ya harus sesuai dengan temanya, karena temanya berkaitan dengan hukum, HAM, pemerintahan dan lain-lain. Harusnya visi misi yang disampaikan dalam segmen ini ada berkaitan dengan sesuai dengan temanya. Dan yang aku tangkap di sini ada dari 3 calon. Secara overall aku paling suka memang dari yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ataupun pasangan nomor urut 3. Kenapa? Karena dalam penyampaian visi misi di segmen pertama ini gitu, Pak Ganjar itu selain dia menyampaikan visinya berkaitan dengan masa pemberantasan dan lain-lain, tapi dia juga menyampaikan gimana sih istilahnya program misi yang akan dilakukan. Jadi nggak cuman visi, nggak cuman konsep aja, tapi programnya juga disampaikan. Karena di sini aku nulis di sini jelas ada pertama berkaitan dengan masalah satu desa satu puskesmas, minimal program itu muncul. Kemudian ada berkaitan dengan program internet dan juga pemerintahan bersih anti korupsi gitu. Dan yang sedangkan kalau untuk calon yang lainnya, yang pertama berkaitan dengan paslon nomor urut 1, di dalam penyampaian visi misi yang pertama ini itu lebih banyak menyampaikan secara konsepnya saja gitu, tidak ada langkah strategis atau misi yang ingin digapai. Jadi maksudnya itu adalah dari paslon nomor urut 1 itu hanya menyampaikan ya intinya korupsi harus diberantas, hukum harus ditegakkan, kerukunan masyarakat harus disatukan. Ini hanya konsep-konsepnya saja gitu, nggak menyampaikan misinya ataupun langkahnya dalam hal dia menyampaikan korupsi harus diberantas itu harus apa yang harus dilakukan nih dalam visi misi yang awal itu yang aku tangkap. Jadi ini juga sama kayak Prabowo, cuman beda Prabowo ini lebih tegas dalam penyampaian konsepnya, karena kita udah tahu Prabowo ini kan sudah ikut debat 4 kali ya. Yang pertama ada waktu sebagai wakilnya Bu Mega, kemudian jadi 2 kali lawan Pak Jokowi ya, 2 lawan Pak Jokowi, dan ini yang keempat gitu. Dan memang kita udah tahu karakternya tegas seperti itu dalam penyampaian, apalagi dia adalah mantan prajurit juga gitu. Jadi penyampaian visinya itu juga tegas, tapi sekali lagi ini sama kelemahannya dalam hal sesi 1 ini, pas
Pak Prabowo ini tidak bisa menjabarkan secara spesifik salah satu aja yang memang waktunya terbatas, cuma maksudnya tidak bisa menjelaskan apa langkahnya dalam hal konsep pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan lain-lain dalam visi misi ini tuh tidak tersampaikan. Jadi mungkin kalau untuk esensi pertama aku lebih suka dari pasangan nomor urut 3 Pak Ganjar yang menyampaikan visinya berkaitan dengan tema dan juga menyampaikan apa sih yang akan dilakukan salah satu program yang muncul, dan di sini ada dia menyebutkan kurang lebih ada 3 program itu berkaitan dengan satu desa satu puskesmas, kemudian ada masalah internet, dan ketiga berkaitan dengan pemerintahan bersih anti korupsi. Itu memang ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, di sesi berikutnya adalah berkaitan dengan pertanyaan dari panelis, dan ini random ya, jadi per subtema masing-masing gitu. Yang pertama mendapatkan giliran ada paslon nomor urut 2 atau Pak Prabowo, itu mendapatkan tema HAM, hak asasi manusia. Wah, ini jujur aja ini pas banget, maksudnya ini kan selalu tema yang keangkat terus ya pada saat Pilpres, dan memang ada Pak Prabowo selalu yang diangkat adalah berkaitan dengan masalah HAM, karena memang ada ya track recordnya sendiri lah gitu. Dan pertanyaannya berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua gitu, karena memang kita tahu di Papua sendiri ada kelompok-kelompok ataupun masyarakat yang memang menginginkan kemerdekaan atau kemerdekaan dari Papua itu dari Indonesia itu sendiri gitu. Dan memang terjadi banyak pelanggaran HAM lah di sana, mulai dari aparatnya sendiri maupun dari masyarakatnya gitu. Nah, di sini Pak Prabowo menjawab berkaitan dengan satu, penegakan hukumnya harus ditingkatkan, perkuatan aparat. Kemudian yang ketiga, ini yang aku agak ya mungkin ada plus minusnya ya. Dia menyampaikan berkaitan dengan Pak Jokowi yang paling banyak mengunjungi Papua selama masa periode pemerintahannya gitu. Walaupun aku juga nggak paham kenapa Pak Prabowo harus membawa nama Jokowi dalam jawaban yang harus dilontarkan berkaitan dengan permasalahan ini. Harusnya kan ini berkaitan dengan bagaimana dia akan melakukannya ya, nggak cuman istilahnya membawa nama Jokowi. Walaupun kita tahu lah Pak Jokowi memang sekarang gerbongnya lagi kemana arah dukungannya kayak gitu. Tapi ya intinya di sini Pak Prabowo menyampaikan berkaitan dengan perkuatan aparat, penegakan hukum, dan juga keberlanjutan yang ingin ia bawa untuk sering berkunjung ke Papua. Nah ini mari kita buktikan ke depannya lah ya. Nah, tapi di sini ditanggapi oleh Ganjar, Pak Ganjar yang pertama berkaitan dengan masalahnya itu bukan pada hal kekerasan ataupun karena kan di sini Prabowo menyorotinya berkaitan dengan aparat dan lain-lainnya, tapi di sini Pak Ganjar menjelaskan berkaitan dengan dialog atau root masalahnya itu adalah kesinambungan antar masing-masing pihak. Jadi harus terjadi dialog di antar masing-masing pihak, istilahnya meja bundar lah ya untuk demokrasinya, gimana langkah yang harus dilakukan, apa permintaan mereka dan lain-lain itu harus dibahas gitu secara tuntas. Itu juga sama dengan yang disampaikan Pak Anies, yaitu berkaitan dengan masalahnya itu bukan pada kekerasan tapi keadilan untuk masyarakat di Papua. Penyelesaiannya harus tuntas dan juga keadilan dan dialog, kurang lebih sama, artinya langkahnya harusnya bukan hanya pada aspek kekerasannya aja ataupun penegakan aparat dan lain-lain, tapi harus ada ruang dialog dan untuk menyelesaikan masalah di Papua ini. Jadi tidak diselesaikan hanya dengan kekerasan ataupun pemaksaan, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini yang menarik gitu, sentimen Pak Prabowo terhadap Mas Anies di debat malam itu benar-benar kelihatan banget gitu, kelihatan dari bagaimana cara dia menurut aku ya sedikit merendahkan Pak Anies gitu, dengan mengulangi kata Mas Anies atau seperti ya istilahnya kayak gitulah ya. Karena di sini jawabnya masalahnya itu tidak sesimpel itu Bapak Anies atau Mas Anies gitu, istilahnya kayak ya kita tahu memang permasalahan di Papua itu tidak sesimpel, cuman maksudnya pertanyaan dari Pak Ganjar dan juga tanggapan dari Pak Ganjar dan dari Pak Anies itu memang ya karena yang disampaikan Pak Prabowo dalam jawaban pertama itu lebih pada semuanya berkaitan dengan hukum, aparatnya aja gitu. Dia tidak membahas tuntas berkaitan dengan keadilan di masyarakat Papua. Itulah kemudian tanggapan dari Pak Ganjar dengan Pak Anies berkaitan dengan masalah dialog ataupun root masalahnya kayak gitu. Sehingga menurut aku wajar gitu memberikan tanggapan seperti itu. Dan ya kurang lebih dijawab Pak Prabowo ya masalah tidak sesimpel itu, dan juga memang di akhir dia juga setuju gitu berkaitan dengan dialog. Itu yang harus
perhatikan lebih lanjut ya berkaitan dengan masalah kekerasan di kamp. Menurut aku ya tindakan sebenarnya aku mendukung juga sih dengan Pak Jokowi yang sering berkunjung ke Papua gitu, dan Papua juga menurut aku makin diperhatikan gitu, nggak cuman hanya jadi janji politik di pemilu zamannya Pak SBY kan cuma janji politik, tapi pas pelaksanaannya di Papua masih sama-sama aja. Tapi di zamannya Pak Jokowi memang banyak perubahan dan juga berita-berita terkait Pak Jokowi kunjungan ke sana gitu. Dan semoga ini aku sih tetap berharap itu akan berlanjut gitu, dan masalah di Papua juga bisa teratasi, nggak cuma berkaitan dengan masalah aparatnya aja gitu. Jadi kalau untuk masalah pertanyaan HAM di Papua ini, kekurangan pertama adalah berkaitan dengan jawaban pertamanya yang Pak Prabowo yang menyampaikan hanya berkaitan dengan aparat dan lain-lainnya. Jadi lebih kepada bagaimana penyelesaian konfliknya itu lebih kepada penegakan hukum dan lainnya, tapi tidak mengatasi masalah root permasalahan. Tapi sudah dikoreksi dalam hal tanggapan dan sudah disetujui dari Pak Prabowo untuk adanya dialog. Jadi itu. Kemudian yang kedua ini ke Pak Ganjar ya. Pak Ganjar adalah berkaitan dengan temanya adalah pemerintahan dan juga pelayanan publik. Pertanyaan adalah berkaitan dengan indeks pelayanan publik yang stagnan, program strategis untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi indeks pelayanan publik di Indonesia itu stagnan gitu, dan gimana sih padahal sudah ada kan standar yang ingin dicapai, gimana cara peningkatannya. Nah, di sini dijawab Pak Ganjar adalah berkaitan menghadirkan mereka dalam kata kutip masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu ada berkaitan dengan ibu hamil, kemudian juga masyarakat disabilitas dan lain-lain yang memang dalam pelayanan publik itu sedikit terabaikan ataupun kurang lah ya dibandingkan kalangan-kalangan yang lain kayak muslim rentan dalam pengambilan keputusan, dan juga dalam aparatnya sendiri itu harus ada namanya kontrol publik gitu. Jadi ada ya, kalau di sini di Pak Ganjar menyampaikan berkaitan dengan laporan publik ataupun media, gimana masyarakat itu bisa melakukan laporan kepada pemerintah dan pemerintah bisa menanggapinya gitu. Nah, secara jawabannya menurutku ini masih normatif dalam arti menghadirkan masyarakat dalam diskusi untuk pengambilan keputusannya. Itu menurut aku sebenarnya langkah yang biasa aja gitu. Untuk beberapa poin itu menurutku normatif gitu, dan tinggal gimana pemerintah ataupun si pengambil kebijakan itu mau melaksanakannya, mendengarnya. Jadi kalau soal jawaban menurutku normatif aja. Makanya di sini tapi berkaitan dengan kontrol publik itu aku setuju gitu, bahwasanya kita bisa dipermudah lah untuk memberikan laporan ataupun mengkritik pemerintah terhadap pelayanan publiknya. Dan di sini tanggapi ada yang pertama dari Pak Prabowo. Dia hanya menambahkan berkaitan dengan kelompok masyarakat rentan itu termasuknya ya salah satu ada petani dan juga nelayan kayak gitu ya. Ada petani dan nelayan, dan di sini Pak Prabowo sedikit memberikan serangan berkaitan dengan aplikasi yang pernah diterapkan di Jawa Tengah oleh Pak Ganjar itu mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Jadi ya ini berarti jatuhnya ke studi kasus lah ya. Nah, di sini dijawab oleh Pak Ganjar berkaitan kalau Pak Anies setuju lah ya, Pak Anies itu lebih kepada memberikan tambahan berkaitan dengan teknologi yang harus dimaksimalkan. Dan di sini dijawab Pak Ganjar setuju dengan berkaitan dengan teknologinya, tapi berkaitan dengan masalah pupuk itu Pak Ganjar menyangkal berkaitan dengan kesulitan petani untuk mendapat pupuk berkaitan dengan aplikasi yang dibuat oleh pemerintahan Pak Ganjar pada saat menjabat di Jawa Tengah. Itu memang bukan masalah aplikasinya ataupun prosesnya, tetapi memang terkait keterlangkaan pupuk di beberapa wilayah di Indonesia kayak gitu. Jadi ya bukan petaninya susah karena aplikasinya, tapi memang pupuknya lagi kesusahan gitu. Dan bahkan di sini Pak Ganjar juga menyampaikan dia sudah pernah mengajukan permohonan langsung kepada Wakil Presiden untuk memberikan bantuan ataupun tambahan pupuk di Jawa Tengah salah satunya. Dan ya berarti memang permasalahannya kan terkait ini adalah di keterlangkaan pupuknya. Jadi memang kalau memang pupuknya langka ya mau program aplikasi permohonan segampang apapun akan susah. Kurang lebih seperti itu. Yang penting poinnya adalah tidak ada korupsi di Jawa Tengah sendiri berkaitan dengan keterlangkaan pupuknya. Itu sih yang poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar berkaitan dengan masalah pemerintahan dan juga pelayanan publik. Jadi kalau berkaitan dengan ini aku masih normatif aja gitu. Maksudnya untuk jawabannya sendiri masih belum ada yang terlalu bagus. Tapi memang secara jawabannya ya emang itu harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan berikutnya
ini berkait untuk paslon nomor urut 1 ya, berkaitan dengan disinformasi dan kerukunan warga. Entah kenapa ya, tema random yang diambil ini kok semuanya pas Prabowo dapat HAM, karena memang punya apa ya istilahnya rekam jejak berkaitan dengan pelanggaran HAM. Pak Ganjar mendapatkan berkaitan dengan pelayanan publik dan pemerintahan. Beliau udah pernah menjabat sebagai gubernur. Kemudian ada disinformasi dan kerukunan warga. Ini kayak relate ketika Pak Anies menjabat di DKI Jakarta yang menjadi gubernur, itu kan banyak banget konflik ataupun isu berkaitan dengan kerukunan warga dan juga disinformasi lah ataupun berkaitan dengan hoax lah ya. Nah, pertanyaan adalah berkaitan dengan masalah kekerasan antar kelompok, perlindungan dan toleransi antar masyarakat gitu. Nah, ini apa sih langkah strategis dari Pak Anies ya berkaitan dengan hal itu. Nah, dari sini dari Pak Anies adalah yang pertama adalah tidak ada pembiaran hukum. Jadi siapapun yang melakukan diskriminasi atau apapun ya hukum harus tegak secara adil. Usaha komunikasi harus dilakukan, tidak memusuhi masyarakat. Hotline untuk pendampingan pengacara negara. Maksudnya adalah kalau misalkan memang ada masyarakat yang mengalami diskriminasi atau apapun gitu yang memang dia tidak punya apa ya istilah jalur hukum yang jelas, dia bisa ada hotline disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengacara dari negara gitu untuk mendampingi kasusnya. Jadi ini sebenarnya satu yang lumayan bagus, aku bisa katakan konsepnya, artinya kita bisa mendapatkan pengacara secara gratis kalau memang ini bisa berjalan ya. Aku bicara secara konsepnya aja lagi. Maksudnya kalau ini secara berjalannya itu bisa berjalan, ini bagus gitu. Maksudnya kayak aku misalkan nih, misalkan katakan terkena kasus, jadi aku tuh agak bingung kalau misalnya terkena kasus harus nyari pengacara kemana gitu. Dan kalau ada seperti ini kan ini sangat memudahkan untuk masyarakat, khususnya mungkin masyarakat ya pastinya masyarakat bawah lah ya yang nggak paham secara hukum seperti apa, bisa dapat pendampingan dari pengacara negara. Itu salah satu yang buat aku cukup menarik gitu. Tinggal bagaimana nanti jalannya seperti apa ya. Nah, di sini adalah Pak Prabowo menanggapi berkaitan dengan isu terkait kelompok minoritas yang sulit membangun tempat ibadah. Nah, di sini kalau untuk yang tanggapan Pak Ganjar aku agak kelewatan apa yang disampaikan. Tapi di sini berkaitan dengan masalah isu pembangunan tempat ibadah. Di sini Pak Anies menjelaskan bahwasanya dia menyampaikan izin ibadah pada saat dia menjabat sebagai gubernur Jakarta itu mudah gitu, dan istilahnya dia menyampaikan bahwasanya banyak kok pembangunan tempat ibadah izin yang diberikan pada saat dia menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta gitu. Nah, di sini aku belum melakukan pengecekannya seperti apa, yang intinya dia menjamin kalau misalnya dia jadi presiden, izin berkaitan dengan pembangunan tempat ibadah ataupun kelompok-kelompok minoritas ini akan sesuai atau izinnya akan dipermudah. Dalam kata lain ya seperti itu gitu. Tidak ada lagi diskriminasi antara kelompok minoritas dan juga mayoritas kayak gitu. Oke, kita lanjut berkaitan dengan masalah pemberantasan korupsi ya. Ini berarti dari Pak Ganjar nanti ditanggapi oleh Pak Anies, Pak Prabowo, dan juga akan dijawab lagi dengan Pak Ganjar. Tema yang diambil adalah pemberantasan korupsi, yaitu berkaitan dengan efek jerak korupsi dan menyelamatkan aset negara yang dikorupsi. Artinya berkaitan apa sih langkah ataupun pandangan gitu dari pasangan calon nomor urut 3 berkaitan dengan masalah pemberantasan korupsi. Di sini Pak Ganjar menyampaikan tentunya ada penegakan hukumnya harus diperjelas. Di sini ada beberapa poin terkait satu pemiskinan, undang-undang perampasan aset, kemudian si Pak koruptor ini dibawa ke Nusa Kambangan gitu sebagai efek jerah. Nusa Kambangan itu istilahnya penjara yang menyeramkan lah ya secara tanda kutip gitu. Makanya di sini disampaikan terus harus pemimpin itu harus bisa mencontohkan bagaimana kesederhanaan dan tidak bermewah-mewahan. Artinya di sini ingin melihatkan integritas. Yang selanjutnya adalah tidak ada jual beli jabatan, tidak ada stor kepemimpin, dan juga berkaitan dengan nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang jujur walaupun ini yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu semuanya bagus, aku agak bisa sulit percaya berkaitan dengan tidak ada jual beli jabatan ataupun tidak ada bagi-bagi kursi ya. Karena bagaimanapun kan istilahnya presiden wakil presiden itu didukung oleh partainya, partai politik, yang mana pasti ketika presiden ini menjadi menjabat
yang pemilihan menteri itu biasanya diambil dari partai-partai yang berkoalisi. Itu sama aja sebenarnya dengan bagi-bagi jabatan gitu. Tapi kalau kita bicara secara lingkup luas itu nggak cuman di lingkup kementeriannya saja, tapi di dinas-dinas saja, kayak misalkan kabid, wakabid, sekretaris ataupun kasih di dinas-dinas lingkup bawah ataupun daerah, itu namanya jual beli jabatan. Itu suatu yang hal yang lumrah banget gitu. Bahkan kalau misalnya kalian masuk ke dinas itu, kalau kalian tidak bermain politik atau tidak punya kedekatan tertentu, kalian biasanya levelnya itu stuck di kasih aja. Kalian nggak bisa tuh naik sebagai kabid gitu, karena ya memang seperti itu gitu yang terjadi gitu. Nah, semoga apa yang dikatakan akhirnya benar-benar dia lakukan secara integritas, walaupun dia ngambil dari partai, tapi harus mempertimbangkan bagus buruknya gitu. Jangan sampai, ya jujur ya, ini menteri salah satu yang paling nggak suka di sekarang yang lagi menjabat ada menteri komunikasi gitu, yang diambil dari ketua relawan lah ya, Budi Ari, dan statement-statementnya yang agak menyebalkan gitu, yang kita nggak butuh internet cepat lah bla bla bla. Itu menurut aku salah satu contoh bagi-bagi kursi level menteri yang sangat buruk gitu di tahun ini, apapun pada saat Pak Jokowi menjabat sekarang kayak gitu. Jadi itu ya semoga ini bisa diterapkan, dan melihat informasi Pak Mahfud yang diangkat sebagai cawapresnya nomor 3 tanpa ada embel-embel biaya, itu mungkin sebuah langkah yang bagus. Artinya tidak ada apa ya istilahnya, rasa hutang gitu yang harus Pak Mahfud bayarkan gitu. Tetap integritas yang harus dijunjung, itu salah satunya yang cukup bagus lah. Di sini dari Pak Anies sendiri, dia setuju mengapresiasi. Yang pertama ada berkaitan undang-undang perampasan aset, kemudian ada hukuman untuk pemiskinan dari para koruptornya, kemudian ada revisi undang-undang KPK, karena kita tahu KPK kan semakin melemah lah ya. Kemudian ada apresiasi terhadap laporan kekayaan, dan yang selanjutnya ada etika pimpinan KPK yang harus lebih diselektif. Ini sebenarnya semuanya bagus lah ya secara konseptualnya. Kemudian ada di poin ketiga ada Pak Prabowo juga di sini menyampaikan dia setuju dengan Pak Ganjar perkuatan lembaga untuk mitigasi korupsi. Yang ketiga adalah dari Pak Ganjar dia menyimpulkan ketiga calon sepakat dengan apa yang disampaikan statement di awal, apa yang langkah yang harus dilakukan berkaitan dengan perampasan aset, pemiskinan terhadap koruptor, kemudian berkaitan dengan, kalau Pak Anies menambahkan revisi undang-undang KPK, itu berarti ya semuanya sepakat. Semoga ini benar-benar terlaksana lah ya, jangan sampai ini hanya sebagai omongan-omongan aja kayak gitu. Oke, kita ada satu lagi nanti kita mungkin biar nggak kepanjangan akan potong menjadi 2 part, dan di part kedua itu bakal seru banget gitu karena tensinya itu mulai naik nanti di part kedua. Tapi kita bahas lagi dulu ya berkaitan dengan yang selanjutnya. Ini dari Pak Anies, pertanyaan adalah berkaitan dengan penguatan demokrasi ini sebagai final untuk part 1 ini ya. Penguatan demokrasi yang pertanyaan adalah berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik itu cukup rendah. Iya, kita bisa akui, bahkan aku sendiri punya sentimen agak negatif terhadap partai politik, untuk beberapa partai politik lah ya. Dan gimana sih kebijakan dari calon gitu untuk tata kelola partai politik ini dalam hal demokrasi, salah satu itu ya. Nah, di sini Pak Anies menyampaikan problemnya itu nggak cuma partai politik, tapi sebagian besar poin lainnya. Sedangkan ya istilahnya problemnya itu nggak cuma partai politik, dia agak melebar ke yang lain-lain gitu. Tapi di sini dia balik lagi, sedangkan untuk partai politik itu memerlukan biaya politik yang besar dan tidak ada pertimbangan dari negara reform pembiayaan politik oleh partai politik. Jadi memang kita tahu kayak misal pencalonan tingkat gubernur, presiden atau legislatif itu kan biayanya cukup gede gitu, yang akhirnya partai politik ini itu bisa ditanda kutip bermain gitu dalam hal pembiayaannya itu gitu, entah itu kerjasama politik dengan apa istilahnya si pemilik kebijakan ataupun dari pengusaha-pengusaha itu yang kemudian harus ditransparansikan gitu dari partai politik itu kepada masyarakat, gimana sih pembiayaan seperti apa gitu. Jadi kepercayaan masyarakat. Aku sebenarnya pengennya itu ada tanggapan berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal partai politik. Dulu kan ada isu berkaitan dengan pembiayaan partai politik dilakukan oleh negara. Misalnya ada langkah-langkah konkret gitu yang dilakukan oleh pihak
pemerintahannya gitu. Nah di sini tapi kalau dari yang aku tangkap itu Pak Anies hanya menyampaikan dari partai politiknya itu sendiri gitu. Untuk dari segi pemerintahannya masih belum terlihat jelas lah apa yang harus dilakukan. Nah ini yang menarik banget. Entah kenapa tiba-tiba Pak Prabowo menanggapinya itu gimana ya, sentimennya negatif banget gitu di tanggapannya Pak Prabowo terhadap ini. Dia langsung menyampaikan, tiba-tiba aku juga kaget kenapa jawabannya seperti ini, yaitu dia menyampaikan kalau Anda mengeluh atas demokrasi pemerintahan yang berkuasa, dia menyampaikan bahwasanya Pak Prabowo itu saya yang menyokong Bapak menjadi gubernur. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Pak Jokowi otoriter, ini sih juga aneh banget. Kenapa tiba-tiba penyampaian lebih pada Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak akan menjadi gubernur. Ini menurut aku salah satu sanggahan yang paling nggak nyambung gitu dalam debat semalam itu gitu. Maksudku Pak Anies kan menyampaikan satu ya, isu terkait penurunan demokrasi ini kan dari panelis, dan juga memang ini isu yang sekarang lagi bergulir terkait penurunan kualitas demokrasi gitu, karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang indikatornya itu kelihatan mulai menurun gitu. Tapi di sini Pak Prabowo itu lebih kepada menanggapi kalau demokrasi sekarang itu udah berbeda dari zaman dulu. Ya benar, makanya di sini aku sepakat kalau dari kacamatanya itu demokrasi sekarang dan zaman dulu, kayak zaman Orde Baru, Orde Lama, itu memang ya memang berbeda, memang jauh lebih tinggi. Tapi kan yang dimaksud penurunan demokrasi itu bandingannya bukan zaman dulu Orde Lama, tapi memang dalam indeks-indeksnya itu ada entah itu stagnan atau menurun kayak gitu. Jadi bandingannya bukan terlalu jauh ke zaman itu gitu, tapi bandingan adalah apa ya, indeks kepuasan terhadap demokrasi itu gitu, entah yang stagnan ataupun menurun. Jadi ketika tiba-tiba dia menyampaikan berkaitan dengan kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak akan menjadi presiden, menjadi gubernur. Kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak jadi gubernur gitu. Makanya konsep demokrasi yang harusnya dimunculkan dalam debat itu lingkupnya harus lebih luas gitu. Makanya ini sentimennya benar-benar kelihatan banget ya, gimana Pak Prabowo ingin menyerang Pak Anies dengan sentimen Pak Anies itu anti Jokowi, ataupun Pak Anies itu memang dulunya adalah yang diangkat oleh Prabowo kayak gitu. Jadi menarik, seru banget, tensi ini bikin naik. Tapi ya sekali lagi jawaban Pak Prabowo menurut aku cukup melenceng gitu dari apa yang disampaikan Pak Anies sendiri, kan Pak Anies lebih menanggapi terhadap partai politiknya dan bukan masalah demokrasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, berkaitan dengan masalah Pak Jokowi otoriter dan lain. Lagi di sini Pak Prabowo mengucapkan nama Jokowi, dan istilahnya kayak ini banget lah ya, ngejual banget nama Jokowi kayak gitu. Nah, yang nggak kalah menarik adalah tanggapan dari Pak Anies berkaitan dengan jawaban dari Pak Prabowo ya. Dia menyampaikan intinya yang pertama, dia tanggapannya kalem dulu lah berkaitan dengan oposisi dan juga pemerintah, itu sesuatu yang bagus, nggak perlu dipermasalahkan kayak gitu. Nah, counterbalance ya, counter dari Pak Anies terhadap Pak Prabowo adalah terkait pernyataannya yang sempat Pak Prabowo sampaikan